Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Umar Faruk, kelas TID, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS untuk mata kuliah analisis algoritma yang dimampuni oleh sekretaris, yaitu Bapak Agung yang saya hormati. Dalam presentasi di sini saya akan menganalisis algoritma mengenai Huffman coding. Fokus utama dalam bahasan ini adalah bagaimana kita dapat mengoptimalisasi kompresi data secara lossless dengan memanfaatkan strategi dari greedy algorithm agar penggunaan memori menjadi lebih efisien. Memasuki bagian kedua, saya akan memaparkan struktur materi yang akan menjadi acuan dalam presentasi kali ini. Tujuannya adalah agar rekan-rekan semua mendapatkan gambaran besar mengenai apa saja yang akan kita bahas. Agenda kita hari ini terbagi menjadi 5 tahap utama. Yang pertama di sini kita akan mendalami definisi serta konsep dasar mengapa algoritma ini sangat penting dalam kompresi data. Kemudian kedua di sini saya akan menyajikan sebuah studi kasus untuk melihat bagaimana algoritma ini bekerja secara praktis. Ketiga, kita masuk ke bagian teknis mengenai langkah sistematis dan proses pembentukan pohon Huffman. Kemudian keempat, kita akan melakukan analisis efisiensi dan kompleksitas untuk membuktikan keunggulan algoritma ini secara matematis. Dan untuk terakhir, presentasi akan kita tutup dan kesimpulan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan mendasar. Apa itu Huffman coding? Huffman coding adalah secara teknis, Huffman coding adalah sebuah algoritma untuk kompresi data yang bersifat lossless. Yang artinya data yang dikompresi bisa dikembalikan ke bentuk aslinya tanpa kehilangan informasi sedikit pun. Algoritma ini menggunakan metode yang disebut variable length encoding. Inti dari cara kerjanya sangat cerdas, yaitu karakter atau simbol yang paling sering muncul dalam sebuah data akan diberikan kode biner yang lebih pendek. Sebaliknya, karakter yang jarang muncul akan diberikan kode biner yang lebih panjang. Hasilnya, secara matematis, kita mendapat representasi data yang jauh lebih efisien dibandingkan metode biasa. Sedikit informasi menarik. Algoritma ini ditemukan oleh David Hoffman pada tahun 1952, yang mana beliau itu masih berstatus mahasiswa di MIT. Penemuannya ini sangat revolusioner karena berhasil membuktikan bahwa pengkodean dengan panjang bervariasi jauh lebih unggul dalam hal efisiensi penyimpanan dibandingkan metode panjang tetap atau konvensional yang kita kenal selama ini. Setelah memahami definisinya, mari kita bedah lebih dalam mengenai apa yang membuat
algoritma ini begitu efektif melalui karakteristik dan 3 pilar utamanya. Pertama, kita lihat dari sisi kiri mengenai karakteristik utama Huffman coding. 1. Lossless. Apa itu lossless? Lossless ini karakteristik yang menjamin bahwa tidak ada data yang dibuang. Jadi saat kita menggunakan panjang tetap atau 8 bit, Huffman menggunakan panjang yang bervariasi sesuai frekuensi karakter. Kemudian variable length. Berbeda dengan metode konvensional seperti ASCII yang menggunakan panjang tetap. Setelah memahami definisinya, mari kita bedah lebih dalam mengenai apa yang membuat algoritma ini begitu efektif melalui karakteristik dan 3 pilar utamanya. Pertama, kita lihat dari sisi kiri di sini mengenai karakteristik utama dalam Huffman coding. Yang pertama di sini lossless. Lossless itu karakteristik ini menjamin bahwa tidak ada data yang dibuang saat kita melakukan kompresi. File akan kembali 100% sama dengan aslinya, jadi sangat cocok untuk data teks atau kode program. Kemudian variable length. Berbeda dengan metode konvensional seperti ASCII yang menggunakan panjang tetap atau 8 bit. Huffman menggunakan panjang yang bervariasi sesuai frekuensi karakter. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu optimal. Optimal secara matematis, Huffman coding memberikan rata-rata panjang kode paling minimum untuk sekumpulan karakter tertentu, sehingga penghematan ruang penyimpanan sangat maksimal. Selanjutnya kita beralih ke 3 pilar utama algoritma. Yang pertama di sini prefix free code. Prefix free code ini adalah pilar yang sangat penting. Artinya tidak ada satu kode biner pun yang menjadi awalan atau prefix dari kode biner lainnya. Hal ini mencegah ambiguitas saat komputer membaca data, sehingga proses penerjemahan kembali menjadi sangat cepat dan akurat. Kemudian pilar yang kedua yaitu karakteristik greedy. Algoritma ini bekerja dengan prinsip greedy, yang mana di setiap langkahnya itu selalu mengambil 2 node dengan frekuensi terkecil untuk digabungkan. Pilihan lokal yang optimal ini secara konsisten menghasilkan solusi global yang paling efisien. Untuk ketiga, pohon Huffman. Semua logika di atas diwujudkan dalam struktur data pohon biner. Pohon inilah yang menjadi peta bagi kita untuk menemukan kode biner dari setiap karakter yang ada. Lalu bagaimana langkah-langkah nyata dalam menggunakan sistem ini? Maka kita akan bahas pada berikutnya. Oke, agar lebih memahami bagaimana algoritma ini bekerja, mari kita masuk ke studi kasus. Di sini saya menggunakan string sebagai objek kompresi, yaitu kalimat analisis data TI, seperti itu. Langkah pertama dan yang paling mendasar dalam algoritma Huffman adalah menghitung frekuensi setiap karakter unik dalam tersebut. Seperti yang bisa rekan-rekan lihat pada tabel rincian frekuensi karakter di layar.
Karakter A adalah paling sering muncul, yaitu sebanyak 4 kali. Karena intensitasnya yang tinggi, kita masukkan ke dalam kategori dominan. Karena di sini sering muncul pada karakter analisis data TI. Selanjutnya untuk karakter I yang muncul itu 3 kali, masuk ke dalam kategori sering. Kemudian untuk karakter S dan T masing-masing muncul sebanyak 2 kali. Ini S, T, T seperti itu. Sehingga kita kategorikan sebagai moderat. Terakhir ada karakter N, L, dan D yang masing-masing hanya muncul 1 kali. Ini kita masukkan ke kategori jarang. Data frekuensi ini bukan sekadar angka. Ini adalah fondasi utama bagi kita untuk mulai membangun pohon biner menggunakan strategi Grady. Semakin jarang sebuah karakter muncul, maka ia akan ditempatkan lebih jauh di dasar pohon. Lantas bagaimana data ini berubah menjadi sebuah pohon biner? Mari kita lanjut ke proses pembentukannya. Langkah pertama, setelah kita memiliki data frekuensi, sekarang mari kita bedah langkah sistematis algoritma Huffman untuk melihat bagaimana data tersebut dikonversi menjadi struktur kode. Untuk langkah pertama, kita telah menghitung frekuensi setiap karakter dari string analisis data. Seperti tadi itu analisis data. Jadi A-nya berapa, I-nya berapa kali, T, S, D, L-nya itu berapa kali. Lanjut untuk langkah kedua, membangun priority queue. Semua karakter dimasukkan ke dalam antrian prioritas dan diurutkan secara menaik. Disinilah strategi Grady diterapkan secara nyata. Kita akan selalu mengambil 2 nilai terkecil yang berada di depan antrian untuk diproses terlebih dahulu. Seperti ini. Di sini yang diproses mengambil yang paling terkecil, yaitu N sama L. Untuk langkah ketiga, memasuki fase iterasi pembentukan pohon. Mari perhatikan tabel layar untuk melihat proses penggabungannya secara teknis. Oke, pada tahap awal kita memiliki antrian frekuensi terkecil, yaitu N, L, D, hingga yang terbesar yaitu A dengan bobot 4. Iterasi pertama, kita mengambil N dan L, lalu menggabungkan menjadi node NL dengan bobot 2. Untuk iterasi kedua, kita mengambil D1 dan S2 untuk membentuk node DS yang mempunyai bobot 3. Terus iterasi ketiga, kita menggabungkan T2 dan NL, yang mana NL itu dari node NL yang tadi itu, menjadi node TNL mempunyai berbobot 4. Kemudian iterasi keempat yaitu karakter I3 digabungkan dengan node IDS, digabungkan dengan node DS, sehingga I3 digabungkan dengan DS, sehingga di sini menjadi node IDS dengan bobot 6. Untuk iterasi terakhir di sini 4 digabungkan dengan TNL,
jadi menjadi node ATNL berbobot 8. Pada tahap final, dua sub pohon terakhir yaitu IDS yang mempunyai bobot 6 dan ATNL mempunyai bobot 8 digabungkan. Maka hasilnya adalah satu buah root dengan total bobot 14 yang sesuai dengan jumlah total karakter dalam string kita. Akumulasi bobot ini menandakan bahwa pohon biner kita telah terbentuk dengan sempurna. Lalu bagaimana bentuk visual dari pohon ini dan bagaimana cara kita menonton kodenya? Baik, kita selanjutnya pada langkah keempat. Setelah pohon Huffman kita terbentuk dengan sempurna, setelah pohon Huffman kita terbentuk dengan sempurna hingga ke bagian root, kita sampai pada langkah terakhir yang sangat menentukan, yaitu langkah 4, pemberian kode bit. Pada tahap ini kita akan memberikan label biner pada setiap cabang di pohon yang telah kita buat. Aturannya sangat sederhana dan konsisten. Setiap cabang yang mengarah ke kiri seperti ini kita beri nilai bot 0, dan setiap cabang yang mengarah ke kanan kita akan beri nilai bit 1. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara membaca kode untuk setiap karakter. Kita cukup menulis jalur dari root paling atas untuk menuju leaf atau karakter tujuan. Sebagai contoh, untuk karakter A, di sini kita bergerak ke kanan lalu ke kiri, ke kanan lalu ke kiri, sehingga kodenya adalah 10. Untuk karakter I, di sini kita bergerak dari kiri ke kiri, maka di sini menghasilkan kode 00 ini. Untuk A di sini mempunyai 2 bit karena seperti ini, kanan kiri. Untuk yang I ini sama mempunyai 2 bit karena di sini dari root ke I melangkah 2 kali, 1, 2. Perhatikan perbandingannya di sini. Karakter A dan I yang sebelumnya kita identifikasi memiliki frekuensi kemunculan tertinggi, kini hanya membutuhkan 2 bit saja. Sementara itu, karakter yang paling jarang muncul seperti N dan L berada di posisi yang lebih dalam dan memerlukan 4 bit. Seperti ini, kalau L sini 1 1 1 1, kalau N 1 1 1 0, seperti itu. Inilah inti dari efisiensi Huffman. Karakter yang sering muncul dibayar dengan kode yang sangat pendek, sehingga secara keseluruhan ukuran data biner kita akan menyusun secara signifikan tanpa ada informasi yang hilang. Teknik ini juga menjamin sifat prefix free, di mana tidak ada satu kode pun yang menjadi awalan dari kode lainnya. Dengan selesainya pemberian kode biner ini, proses encoding kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan menganalisis efisiensinya secara lebih mendalam. Baik, setelah kita berhasil membangun pohon dan menentukan kode biner untuk setiap karakter, sekarang mari kita lihat hasilnya dalam analisis efisiensi dan kompleksitas. Di sini kita bisa membuktikan secara matematis mengapa Huffman coding itu sangat unggul. Pertama, mari kita bandingkan dengan metode standar. Jika menggunakan SCL 8 bit
konvensional untuk menyimpan string analisis data TI yang terdiri 14 karakter, maka memori yang dibutuhkan adalah 112 bit. Karena jika kita menggunakan standar ASCII ini, satu karakter itu dihitung 1 bit. Makanya di sini 14 kali 8 sama dengan 112 bit. Namun dengan menggunakan Huffman coding, kita hanya membutuhkan total akumulasi sebesar 37 bit saja. Jika kita bandingkan, ini berarti kita telah berhasil menghemat atau mereduksi data sebesar 75 bit. Secara presentasi, angka ini sangat impresif. Ukuran file hasil kompilasi kita hanya sekitar 33,4% dari ukuran aslinya. Yang berarti kita mencapai tingkat efisiensi atau reduksi ukuran data sebesar 66,96 reduksi. Bayangkan jika ini diterapkan pada file berukun GB, penghematan ruang penyimpanan dan bandwidth pengiriman data akan sangat terasa. Dari sisi kompleksitas, algoritma ini bekerja dengan efisien dalam waktu O atau N-log untuk proses pembentukan pohonnya karena menggunakan struktur data priority queue. Hal ini menjadikannya solusi yang sangat optimal, baik dari segi penggunaan memori maupun waktu eksekusi. Jadi kesimpulannya, algoritma Allegretti dalam Huffman coding tidak hanya memberikan solusi yang bekerja, tetapi memberikan solusi yang paling optimal secara matematis untuk kompresi data lossless. Setelah kita melihat bagaimana data tereduksi secara signifikan, penting bagi kita untuk meninjau performa algoritma ini dari sudut pandang teoritis menggunakan notasi Big O. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa solusi yang kita tawarkan tidak hanya hemat memori, tetapi juga cepat secara eksekusi. Di sini ada dua parameter utama yang kita evaluasi. Yang pertama di sini dari kompleksitas waktu atau time. Proses inti dari Huffman coding adalah pengambilan dan penggabungan node dalam priority queue karena kita menggunakan struktur data min-heap. Setiap operasi pengambilan dua elemen terkecil bekerja dalam skala logaritmik. Secara keseluruhan, untuk memproses sejumlah n karakter unik, algoritma ini berjalan pada kompleksitas O n-log. Angka ini menunjukkan bahwa algoritma ini sangat efisien bahkan untuk menangani data dalam skala besar sekalipun. Untuk yang kedua di sini kompleksitas ruang atau space ON. Dari algoritma ini memiliki kompleksitas ruang yang bersifat linear atau ON. Memori yang dikonsumsi berbanding lurus dengan jumlah karakter unik yang ada, guna menyimpan tabel frekuensi serta struktur pohon biner yang telah kita rancang sebelumnya. Analisis ini membuktikan bahwa Huffman coding adalah algoritma yang sangat seimbang. Ia memberikan hasil kompresi yang optimal tanpa membebani sumber daya sistem secara berlebihan. Selanjutnya, kita akan lihat implementasi nyata dan kesimpulan dari pembahasan ini. Baik, sampailah kita pada bagian akhir presentasi ini, yaitu kesimpulan. Dari seluruh proses analisis, langkah-langkah sistematis hingga studi kasus yang telah kita bedah bersama,
ada 3 poin utama yang dapat kita garis bawahi. Yang pertama di sini mengenai efisiensi reduksi data. Berdasarkan pengujian data string analisis data TI, Human coding terbukti sangat efektif karena mampu mereduksi ukuran data secara signifikan hingga 66,96%. Poin yang paling krusial bagi kita sebagai pengembang adalah sifatnya yang lossless, di mana penghematan memori ini dilakukan tanpa mengorbankan integritas data sedikit pun. Seperti itu. Kemudian kesimpulan kedua di sini terkait optimalitas greedy. Kita telah membuktikan bahwa pendekatan greedy dengan selalu mengambil pilihan optimal lokal berupa penggabungan dua frekuensi terkecil secara konsisten mampu menghasilkan struktur pengkodean yang optimal secara global bagi keseluruhan file. Kemudian yang ketiga dari sisi performa komputasi. Algoritma ini sangat praktis untuk diimplementasikan karena bekerja dengan efisien dan kompleksitas waktu O n-log. Proses kompresi tetap berjalan dengan cepat meskipun menangani volume data yang lebih besar. Baik, demikian pemaparan dari saya. Demikian pemaparan dari saya mengenai optimalisasi konversi data menggunakan Human coding. Baik, demikian pemaparan dari saya mengenai optimalisasi kompresi data menggunakan Human coding. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.